Shalom, Shalom. senang berjumpa Anda. Mari buka Alkitab Anda, Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Sekali lagi Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau di layar bisa ditampilkan King James Version-nya, bisa tolong ditampilkan yang bahasa Inggris, yang King James Version. Saya baca buat saudara. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt not be priest to me. Saudara-saudara, tadi dalam bahasa Indonesia, jelas firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris, dan saya lihat dalam bahasa Ibrani, artinya jauh berbeda. Artinya umatku binasa karena kurang akan pengetahuan. Lack of knowledge. Bukan tidak kenal Tuhan, tapi lack of knowledge. Kekurangan ilmu pengetahuan. Lalu ada kalau diteruskan, maka aku menolak engkau menjadi apa saudara? Imamku. Kalau kita baca di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tapi kamu adalah bangsa yang apa saudara? Terpilih. Imamat yang rajani. Saudara-saudara, mari kita lihat kata imamat yang rajani. Imam bicara tentang apa? Imam bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan roh. Imam berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita dilatih untuk hidup di dalam roh. Betul ya? Kita dilatih untuk yang namanya doa peperangan, punya iman, doa peperangan, deklarasi. Tadi saya terharu. Mungkin apakah tadi karena yang khotbah orang AOC, dinyanyiin lagu AOC. Kalau tahu gitu kan janjian saya bawa talit, bawa dupa sekalian, ya kan? Kita nggak cuma, kita memang sudah dilatih untuk namanya doa peperangan, deklarasi, doa pendamaian, apalagi doa peperangan kemana-mana, patok, tabur-tabur tumen, apapun dikerjakan, seprot sana seprot sini, polet sana polet sini. Ya, itu adalah berbicara tentang imam. Karena imam adalah, seorang imam punya tugas untuk menghadap kepada Tuhan. Tugasnya ada di rumah peribadatan. Tapi rajani itu apa? Firman Tuhan bilang apa saudara? Kemuliaan Tuhan menyembunyikan. Kemuliaan raja apa saudara? Menyelidiki. Ya toh? Jadi tadi firman Tuhan di Hosea pasal keempat ayat yang ke-6. Jelas firman Tuhan berkata, umatku binasa. Sekali lagi, saya lebih suka memakai terjemahan aslinya. Dalam bahasa Ibraninya, umatku binasa karena kurang dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, saya ini tergugah dan agak sedikit resah dalam hati saya. Suatu hari saya pergi ke Batam. Lalu yang undang saya ini dokter mata.
Dia punya klinik mata, saudara. Salah satu klinik mata terbaik di Batam. Lalu ketika saya diundang, saya diperiksa. Karena memang ada masalah di mata saya. Setelah diperiksa, saya diajak setelah doa buat tempatnya, saya diajak makan siang. Saya jujur, rada bingung karena saya melihat semua pegawainya. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semuanya saudara, gak ada satu pun yang enggak. Semuanya. Lalu saya tanya sama dia, Dok, sorry ya, aku mau tanya. Kenapa kok gak ada yang Kristen? Gak ada yang orang kita? Jawabannya gini, sedih banget dengar jawabannya. Dulu saya awal pakai orang yang Kristen-Kristen semuanya. Tapi goblok-goblok. Setiap kali kerja, sebentar-sebentar izin. Izinnya rohani saudara. Ada pelayanan. Izinnya luar biasa. Sebentar-sebentar saya ada perayaan Natal. Saya nggak bisa datang, harus latihan. Di tengah kerja bisa seperti itu. Sudah gitu, nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau namanya nanya, belajar. Bodoh aja, kerja salah mulu, sering nggak masuk, sering gampang izin. Begitu diganti, masuk saudara-saudara kita. Mereka kerjanya jauh lebih bagus, jauh lebih disiplin. Mau belajar dari biasa jadi pintar karena nanya dan belajar. Saudara, sekarang saya mau tanya, kalau gini gimana? Satu cerita lagi. Satu hari saya pergi ke sebuah pulau, saudara. Pulau besar, gak usah sebut lah ya. Saya ke sana. Satu orang datang ke saya, dia cerita, dia konseling. Lalu saya doakan. Pada waktu saya doakan, ada suara Tuhan yang berkata, kamu tunggu 3 bulan lagi. Saya lihat kapal, saya lihat ikan, saya lihat jala. Kamu akan diberkati Tuhan oleh kapal besar dan kamu akan punya usaha kapal penangkap ikan. 3 bulan. Singkat cerita, saya pergi. Tahun berikutnya saya diundang lagi. Saya datang, saya khotbah. Lalu satu orang yang antara saya bilang, Pak Jo, ingat gak pernah doain orang ini ya ini? Saya coba, oh iya ingat. Sekarang dia sudah gak mau ikut Tuhan lagi. Oh kenapa? Dia setelah didoakan Pak Jo, benar di bulan yang keempat, dia dapat usaha, limpahan dari orang, kapal, dan kapal besar untuk nangkap ikan. Loh, kok digenapi kok malah gak ikut Tuhan? Dan dalam tidak lebih dari 6 bulan, dia bangkrut lebih miskin daripada sebelumnya. Mari kita kunjungi Pak. Siapa tahu kalau Pak Jo datang doain, dia mau balik ke Tuhan. Saya ya hayu-hayu aja saudara. Lah orang saya ini kalau di pelayanan dibawa kemana aja, hayu. Jadi ya hayu aja. Begitu datang, duduk. Saya belum ngomong dia sudah ngoceh. Tuhan itu jahat. Tuhan itu benar dia kasih. Tapi buktinya saya tambah miskin. Kalau gitu gak usah dia berkati saya dengan kapal-kapal pelayan, penangkap ikan. Saya tambah miskin. Loh, saya dengar itu. Dalam pikiran saya, iya. Maksud saya gini, iya. Kalau kayak gini kelihatannya Tuhan jahat. Sudah ngasih, gara-gara pemberian Tuhan, orang ini jadi lebih miskin. Ayo, mau jawab apa kalau dia tanya gitu? Makanya tanya gitu. Tapi Roh Kudus ngomong di hati. Tanya dia. Pada waktu dia terima janji Tuhan. Sampai pada penggenapan akan janji Tuhan. Apa yang dia kerjakan?
Saya tanya, Pak maaf, pada waktu Bapak menerima janji Tuhan, sampai pada penggenapannya apa yang kamu kerjakan? Langsung dia cerita. Apa yang dikerjakan? Pergi ke pantai. Ngapain? Deklarasi. Ngapain lagi? Pergi ke pantai lagi. Ngapain saudara? Patok sampai masuk ke laut. Matok. Deklarasi. Pengurapan. Setiap hari pergi kamu nelayan, setiap kapal-kapal diurapi. Berapa lama? 3 bulan. Itu aja? Iya. Setiap subuh dia bangun, pergi ke laut, dia berdoa, dia deklarasi, dia klaim akan janji Tuhan. Digenapi. Tapi hari itu saudara, Roh Kudus ngomong sama saya. Belajar gak dia? Apa selama 3 bulan ada gak dia belajar tentang bagaimana menangkap ikan? Bagaimana cara penjualannya? Apakah dia bangun networking kepada gimana cara jual ikan dan lain-lain? Saya tanya selama 3 bulan, kamu ngerjain gak yang namanya belajar? Bagaimana cara bisnis untuk jual ikan dan lain-lain? Dia bilang tidak, dia hanya berdoa. Kurang puas, saya tambahin satu cerita lagi. Ada satu orang saudara, datang ke saya nangis-nangis. Pastor Joe, hari ini saya baru dikeluarin, nangis telepon saudara. Saya baru dikeluarin dari tempat kerja saya. Saya tanya, sok cerita di telepon, saya speaker, daripada panas kan, saya speaker aja. Dia cerita panjang lebar, ceritanya seperti ini. Hari itu dia dapat rema dari Tuhan. Dia harus doa keliling di satu wilayah. Dan di wilayah itu ada sebuah gudang besar dari perusahaan besar. Dia doa, dia urapin dan lakukan semua jurus dia sudah khatam. Dia lakukan luar kepala dengan sangat luar biasa. Berbulan-bulan dia lakukan. Tidak lama kemudian dia kenalan sama satu orang. Dan orang ini dia layani. Dilayani. Dijamah Tuhan. Hidupnya diubah Tuhan. Ternyata orang yang dia layani adalah owner dari satu gudang yang sangat besar. Di tempat dia doakan. Luar biasa gak? Luar biasa. Lalu bergaul, cari teman baik. Lalu ngomong gini, kamu mau gak kerja? Ini gudang, kamu kelola. Kamu saya kasih posisi di bidang ini. Saya lupa bidangnya apa. Pokoknya satu sisi lah. Mau katanya. Ya sudah. Masuk. Dan ternyata posisinya cukup tinggi saudara. Dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan dipecat. Tahu saudara kenapa? Pada waktu dia ada masalah di perusahaan itu, di gudang itu. Setiap kali ada masalah, ditanya solusinya apa, harus ngapain? Jawabannya apa? Mari kita berdoa. Ini gimana? Ada kecurian. Apa yang harus kita lakukan? Nanti malam saya akan doa keliling. Tuh, saya tidak anti dengan segala sesuatu yang profetik. Tapi ada seringkali sebuah kesalahan. Kita hanya jago main di bidang yang keimaman. Terus main di bidang imam. Firman Tuhan tadi bilang apa? My people are destroyed because lack of knowledge. Karena kurang akan ilmu pengetahuan. Karena kurang, aku menolak engkau jadi apa saudara? Imamku. Oh, firman Tuhan yang ngomong. Jadi
di dalam hidup Anda dan saya, kita punya dua panggilan. Apa? Imamat. Yang apa? Rajani. Ada banyak orang seringkali berkata, aku sudah cukup berdoa, puasa, deklarasi. Sudah, tinggal nunggu. Nunggu. Akan semuanya jadi. Tanpa kita belajar, mengasah setiap skill kita, setiap talenta kita, harusnya kita gali potensi kita, harusnya kita kembangkan. Saudara, mari buka Alkitab saudara. Mari buka di Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk apa saudara? Mendudukinya. Saya mau tanya. Arti kata menduduki itu apa? Menurut Anda apa? Hah? Duduk-duduk. Menguasai kan? Arti kata menduduki. Dalam bahasa Ibrani. Artinya to govern. Memerintah. Oke, saya mau tanya sama saudara. Pada waktu bangsa Israel di tanah Mesir. Dia jadi apa? Jadi budak kan? Dia jalan keluar dari tanah Mesir. Menduduki kata Tuhan. Berarti dia menjadi govern. To be a government. Menjadi pemerintah. Saya mau tanya. Menurut Anda bisa nggak budak jadi pemerintah? Bisa. Tapi harus ada perubahan. Harus ada upgrade. Ada sesuatu yang harus berubah. Apanya? Gak bisa budak. Gaya budak jadi pemerintah. Gak bisa. Harus ada cara dia memandang. Cara dia berucap. Cara dia bergerak. Cara dia berbicara. Semua harus berubah. Dan perubahan itu perlu yang namanya pembelajaran. Betul gak? Tanpa ada perubahan, pembelajaran untuk berubah. Maka ketika dia jadi penduduk, kanker yang menduduki. Maka kalau nggak ada yang berubah, negeri yang diduduki akan kacau. Atau dia akan menduduki sebentar saja, kemudian akan digulingkan. Ada yang berubah dalam hidup Anda dan saya. Ketika Tuhan mau bawa kita naik, harus ada yang berubah. Cara melihat, cara bergerak, cara berbicara, semua cara berpikir, semua harus berubah. Harus ada shifting, ada sesuatu yang berubah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau tetap sama atau Anda berubah? Saudara, malah saya buktikan. Ayat selanjutnya saudara. Kemana engkau masuk untuk mendudukinya? Dan ia telah menghalau, yakni Tuhan, banyak bangsa dari depanmu. Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga apa saudara? Engkau apa? Memukul mereka kalah. Setelah kita doa peperangan, maka yang roh
bergerak. Maka Tuhan bergerak. Anda tahu gak sih? Ketika Anda doa peperangan. Dan ketika kemenangan ada dalam alam roh. Yang menang itu bukan kita sebenarnya. Kan firman Tuhan ada berkata. Tuhan ganti berperang. Ya kan? Jadi kalau Tuhan ganti berperang. Sebenarnya pada waktu perang dan menang. Yang menang siapa? Tuhan kan. Kita ini cuma ngelakuin. Disuruh Tuhan doling, ya doling. Menangnya gara-gara engkau doling? Enggak. Gara-gara apa? Tuhan. Oke? Lalu ketika kemenangan itu terjadi. Firman tadi itu ngomong apa? Tuhan membawa raksasa-raksasa ini. 7 raksasa ini. Orang Hewi, ya, orang Kanaan dan lain-lain. Dibawa di depan kita. Lalu kita ngapain saudara? Habis itu kita ngapain? Coba tampilin lagi firmannya. Tampilin lagi dari firmannya. Saya itu ngapain saudara? Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau Pak memukul mereka. Kita diam atau enggak? Kita diam atau enggak? Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Memukul. Suatu hari saya jumpa dengan anak Tuhan yang berkata seperti ini. Pak Jo, saya hari-hari ini sedang menantikan penggenapan akan janji Tuhan. Lalu saya tanya, cara menantikannya gimana? Saya berdiam diri, berdoa, menantikan janji Tuhan. Ya, oke. Berdiam diri itu gimana? Ya berdiam diri Pak. Enggak ngapa-ngapain. Enggak. Kan bukankah firman Tuhan berkata. Pakai firman. Dan apa? Orang yang menanti-nantikan apa? Tuhan akan memperoleh apa? Kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi menanti-nantikannya ngapain? Diam Pak. Loh, kok diam? Sudah tahu ayat yang tadi dipakai. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Anda baca di bahasa aslinya. Bukan memperoleh. They get. A new strength itu bukan memperoleh dalam bahasa aslinya. Mereka they renew their strength. Bukan they get a new strength. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Ya toh? Tapi bahasa aslinya tidak seperti itu. Mereka they renew. Kata renew is different with they get or they receive. Kata renew beda. Kata renew artinya dia yang memperbaharui. Artinya apa saudara? Ada tindakan aktif ketika kita menantikan janji Tuhan. Saudara, buat saya janji Tuhan bukan untuk dinantikan dengan cara berdiam. Janji Tuhan, kita menantikan janji Tuhan dengan cara kita bergerak mempersiapkan kapasitas hidup kita. Kapasitas apa yang harus dipersiapkan? Pikiran Anda. Kapasitas apa? Pengetahuan Anda. Tanpa engkau memperbaharui kekuatan dalam pengetahuanmu. Ketika janji Tuhan datang, Anda tidak akan pernah bisa kerjakan apa-apa. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara menurut Anda yang Anda siap terima uang 10 miliar satu orang di tempat ini? Ada yang siap saudara? Beneran sus, gak ada yang siap?
Loh, yang siap terima uang 10 miliar angkat tangan. Lah yang nggak angkat tangan apa? Nah, mau nanya lagi sekarang. Berapa banyak saudara yang akan siap menerima uang 10 miliar angkat tangan? Ada yang angkat tangan, nggak siap kan? Kenapa nggak siap? Buat saya, semua manusia di dunia ini siap menerima uang sebesar apapun. Iya. Jangankan 10 miliar. 1 triliun ya kita siap. Pertanyaannya, siapa kita mengelola setiap kekayaan yang Tuhan mau berikan? Saya mau beritahu saudara ya, catat ini. Kenapa hari-hari ini saya sedang bicara ini terus? Karena mulai bulan ini saudara, bulan Juli, sampai entah nanti kapan, akan ada banyak pintu kesempatan. Pintu kesempatan dalam pemulihan keuangan. Akan ada banyak pintu kesempatan untuk Anda meraih yang namanya berkat finansial. Engkau yang kerjamu hari-hari ini sedang terhambat. Tidak lama lagi akan ada pintu terbuka. Terobosan akan terjadi. Tapi pertanyaannya, ini pertanyaannya. Pada waktu itu terjadi, seberapa lama engkau bisa mengelola itu? Seberapa besar engkau bisa melipat gandakan itu? Karena apa saudara? Karena Tuhan tidak hanya sekedar ingin mau memberkati, tapi Tuhan mau melihat engkau mengelola setiap berkat Tuhan dan melipat gandakannya. Dan Anda dan saya akan dijadikan orang-orang yang akan membiayai setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Nanti ketika Anda mengalami yang namanya breakthrough di keuangan dan Anda jadi orang-orang yang ahli mengelola keuangan, SHRK akan jelas bulan depan kapan di mananya. Jadi Anda dan saya, Anda akan bertanggung jawab membangun sebuah gedung besar dan jadi tetap. Amin saudara. Coba saya mau tanya saudara. Boleh ya saya tanya ya. Berapa banyak saudara yang memang Anda setiap ada SRK di Semarang datang? Angkat tangan saudara. Yang lainnya pengunjung kagetan. Sekali lagi saudara, Anda kalau suruh angkat tangan lu yang tinggi supaya saya tahu. Berapa saudara yang setiap kali SRK emang Anda datang? Coba berdiri sebentar. Anda mau dengar nggak? Saya dapat penglihatan tadi di situ. Sengaja saya minta Anda berdiri. Dengar ya. Saya melihat sumur. Dan saya melihat sumur ini tidak ada timbanya. Kenapa? Karena sumurnya airnya muncrat ke atas. Dengerin. Nah. Dan sumur ini, dan Tuhan katakan sumur ini akan menjadi sumur terbesar yang akan terus memancar. Mulai hari ini, saya lihat hari sekarang dengan jelas saudara. Hari ini, mulai hari ini, sumur ini akan meluap keluar sampai seluruh Semarang. Saya mau bilang sama orang-orang yang berdiri. Saya melihat malaikat membungkukkan kepalanya, badannya. Dan mereka menghormati Anda. Karena apa? Karena kalian memegang sebuah warisan besar.
yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada satupun dari antara kalian yang akan Tuhan lupa. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Loncat di ayat yang ke-9, saudara. Adapun rumah ini, kemegahannya dan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, tiba masanya akan datang sebuah gelombang yang baru buat Anda semua di tempat ini. Akan tiba masanya goncangan ada di luar. Dan Anda dan saya akan menerima semua apa yang tergoncang, terlempar. Bahkan firman Tuhan berkata kemuliaannya, kemegahannya akan melebihi kemegahan sebelumnya. Firman Tuhan berkata rumah ini. Kata rumah ini artinya bait Allah. Bukankah Tuhan berkata engkau dan saya adalah bait Allah. Amin saudara. Artinya Anda dan saya akan tiba masanya kita akan dikejar oleh semua berkat yang Tuhan mau berikan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap mengelola setiap berkat yang akan Tuhan berikan itu? Saudara, Tuhan memberkati bukan hanya sekedar iseng memberkati. Dia memberkati untuk sebuah tujuan. Memuliakan Tuhan. Saudara, tiba masanya. Saya di Jakarta mulai dari bulan Oktober tahun lalu. Tuhan bilang, nak buat sebuah pertemuan 9 bulan. Setelah itu berhenti bubarkan. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang akan ada masa di mana dunia berkata sebuah masa kesulitan, kesusahan, kehimpitan. Masa di mana terjadi kesukaran buat mereka. Tapi bukan buat Anda dan saya. Apa bagian kita? Saudara, the land of the giant will be given unto you. Tanah raksasa. Tadi kita baca saudara barusan. Tanah orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris. 7 bangsa yang raksasa itu. Tanahnya akan diberikan buat Anda. Tapi tidak hanya diberikan, tapi Anda akan menjadi pengelola dari setiap tanah raksasa itu. Pertanyaannya, siapkah Anda dan saya jadi pengelola? Akan tiba masanya, ada goncangan besar, maka Mazmur 91 akan terjadi. Sekalipun 1000 rebah di sisi kanan, laksa di sisi kirimu, engkau akan apa saudara? Tetap berdiri dan apa? Coba yang keras kau jawab. Engkau akan apa saudara? Firman Tuhan bilang apa? Menonton dengan mata kepalamu. Anda kejam. Enggak menonton saudara. Anda harus belajar. Tuhan tidak buat Anda jadi penonton. Amin. So, kalau Anda menonton orang yang berjatuhan itu sama seperti ketika Anda sedang berdiri, lalu ada yang tabrakan motor, kakinya patah, Anda ambil handphone, Instastory. Itu kan keji saudara. Bahasa aslinya saudara, bukan menonton.
Bahasa aslinya adalah engkau akan melihat dan mengangkat. Akan tiba masanya ada orang-orang besar di depanmu akan berjatuhan. Dan ketika orang-orang besar di depanmu berjatuhan, tanah mereka, their land will be given to you. Tanah itu akan diberikan buat engkau. Tapi engkau tidak akan diam melihat orang berjatuhan. Engkau akan ulurkan tanganmu dan berkata, mari bangkit. Amin saudara. Kenapa Tuhan akan izinkan ada goncangan di dunia? Supaya ada pemisahan anak Tuhan yang akan siap menerima itu dan menggunakan setiap harta kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk engkau nikmati, saudara. Saudara, saya adalah orang yang sebelum terjadi pandemi dan segala macamnya, saudara, saya nggak melihat Tuhan pakai saya sampai untuk memberkati orang. Jujur, saya melihat diri saya ya gitu-gitu aja. Tapi pada waktu pandemi terjadi, saudara, hari itu semua pelayanan saya cancel. Hari itu saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Tidak punya kerjaan. Kehidupan saya jujur, saya mau di hadapan saudara. Ya karena kalau saya diundang khotbah, pulang dikasih amplop, saudara. Dan amplop itu tergantung ketebalan dan ketipisannya. Kalau tebal banget, tapi lebar saya tahu kira-kira berapa. Tebal agak sini panjang, oh aku tahu berapa. Kalau paling bagus itu kalau tipis sekali. Cek sudah. Bercanda. Tapi hari itu pada waktu pandemi ada semua pelayanan cancel. Cancel sudah. Lalu Tuhan bicara tentang Mazmur 91. Tuhan bilang apa? Ketika semua berjatuhan, engkau akan jadi orang yang bukan menonton, tapi kau akan mengangkat banyak orang. Saya pegang janji Tuhan itu. Saya masih ingat saudara, Tuhan pulihkan keuangan saya jauh lebih hebat daripada sebelum pandemi. Simple aja. Nggak punya uang sudah habis. Tapi pengen makan enak. Akhirnya apa? Mendadak jadi juru masak Kejadian. Saya hari itu pengen makan babi, saudara. Akhirnya apa? Kalau beli mahal gak ada uang. Bikin sendiri. Gagal. Untung sedikit-sedikit. Pas lagi berhasil jadi enak. Saya senang sekali. Hari itu anak saya ulang tahun. Saya bikin babi panggang. Saya bawa kepada Niel dengan maksud gini. Datang ke hamba Tuhan. Bawa sajen. Sebelum anak saya didoain, bikin pendetanya senang dulu. Nah ini ilmu saudara. Ya, ini ilmu. Saya bocorin buat saudara. Saya bawa supaya kalau senang hatinya, doanya baik saudara. Diberkatilah engkau. Kan gitu kan saudara ya. Saya bawa saudara. Beliau makan. Sambalnya buatan sendiri. Enak. Cep makan. Wah Jo, ini enak. Ini lebih enak dari restoran manapun. Saya kenal sama bapak saya. Dia kalau ngomong emang kadang-kadang memujinya agak berlebihan. Supaya anaknya seneng mungkin gitu kan. Wah enak, lebih enak dari restoran. Ini bisa jadi berkat. Ayo kamu dagang ini aja. Jualan daripada kamu gak bisa khotbah. Jualan babi. Lah orang saya mikir gini. Iyalah nantilah lihat pak. Nanti lihatlah. Dalam hati saya. Turun derajat saya. Pendeta tukang babi. Ya tunggu saya bilang. Ya.
Pulang istri saya ngomong, "Pak, kayaknya bener deh. Mungkin kita kalau jualan bisa laku, emang enak. Kalau aku jualan, aku kan ngikutin Pak Daniel. Pak Daniel imam besar, minimal aku imam kecil. Imam kok dagang? Enggak lah. Tapi terus ngomong terus. Akhirnya mencoba dagang. Dan ujung-ujungnya berkembang jadi ajaib, saudara. Ajaib, banyak yang beli. Singkat cerita, saudara, ini lumayan laku. Dan akhirnya Tuhan benar-benar buktikan. Saudara, saya dagang itu hampir enggak pernah nyentuh uang modal, saudara. Gini ceritanya. Setiap kali besok atau lusa harus beli bahan baku, hari ini mesti ada yang berkati. Misalnya besok butuh beli daging 2 juta. Hari ini ada berkat 1,5 juta. 1,5. Jadi tinggal nambah 500. Jadi babi panggang dijual, orang bayar. Bayarnya tidak ada satupun yang masuk nomor rekening saya. Nomor rekening Perdana Menteri. Istri saya. Sekali masuk, uang itu gak ngerti jalan keluarnya kemana. Terjebak di dalam selama-lamanya. Akhirnya, minggu depan harus bikin lagi untuk ada orderan. Saya harus bilang sama Tuhan, Tuhan harus beli barang dan Tuhan berkati lagi, saudara. Itu sampai bertahun-tahun, kadang-kadang sampai sekarang masih kejadian. Mau beli daging, saya bayar. Sudah jadi duitnya entah di mana. Masuk ke dalam, tak bisa keluar lagi. Anda bayangin lah, saudara. Orang dagang sudah margin keuntungannya aja gede, nggak keluar. Numpuk toh. Tapi di situ saya melihat Tuhan bekerja. Ketika terjadi goncangan pandemi waktu itu. Beneran loh. Kekayaan bangsa-bangsa, ya minimal kekayaan beberapa dari Anda yang belilah datang ke saya. Beneran, saudara. Anda tahu, saudara. Di pandemi itu, di musim pandemi kemarin, Tuhan gerakan saya untuk memulai pelayanan di NTT, saudara. Ngapain? Gali sumur. Anda bisa bayangkan, kalau saya belum diberkati Tuhan melalui goncangan ini, pandemi. Gara-gara pandemi, mendadak Om Jo jadi Uncle Jo. Setelah saya jualan, uang ini kan lumayan, saudara. Ini bisa diambil, dipakai untuk melayani. Saya ingat hari itu, saudara, ketika saya pulang dari NTT, saya melihat anak-anak kecil, saudara, bawa air. Saya tanya ngapain mereka bawa air. Kenapa bawa air? Kering di sini Pak, nggak ada air. Harus jalan berapa lama? 30-45 menit, anak kecil. Hanya bawa 2-3 dirigen. Kecil lagi dirigennya. Dan habis hanya dalam 1 hari. Besok harus ambil lagi. Itu yang terjadi, saudara. Lalu saya tanya, kenapa gak gali sumur? Iya Pak, kalau gali sumur di sini 90 juta kira-kira 1 lubang. Loh, kenapa gak gali sendiri? Kita beli mesin bor sendiri? Gak ada uang. Oke, kita berdoa. Saya pulang. Saya tanya, kita punya uang berapa? Saya masih ingat di bank ada uang 50 juta. Kalau nggak salah itu pun bukan uang hasil dagangan, saudara. Itu hasil uang yang di luar, yang belum masuk penjara. Yang akan masuk penjara kalau didiemin, saudara. Saya cari tukang mesin bor, saya bayar. Waktu saya bayar 50 juta, bayar. Mulai dari uang yang ada. Dari mana? Goncangan pandemi.
kekayaan masuk bukan buat kita. Tapi uang itu saya pakai saudara. Untuk DP mesin bor sumur. Singkat cerita, akhirnya bisa beli satu. Beli satu kurang, beli dua, beli tiga, beli empat. Sekarang sudah ada 5 mesin bor sumur saudara. Anda tahu saudara, hari ini, tepat hari ini saya baru di WA. Kita sudah ngebor di lubang yang ke-100. Anda tahu saudara, satu sumur kalau nyewa suruh orang profesional 90 juta sampai 100 juta. Karena punya mesin bor sendiri sekitar 40 juta. Anda bisa bayangkan 40 juta kali 100 itu nolnya banyak saudara. Dan punya 5 mesin bor sumur. Dari mana? Dari ketika goncangan pandemi itu. Saya berhenti pelayanan saudara. Mendadak enggak. Semua pelayanan khotbah saya berhenti. Berhentinya kan kalau enggak ada rencana. Mendadak aja berhenti semua. Lah kalau berhenti khotbah. Dari mana amplop-amplop itu terbang ke saya? Berhenti juga. Tapi dari goncangan itu, saya tahu satu hal. Setiap kali goncangan akan ada bawa sebuah lawatan. Saudara, hari ini orang saya di sana sudah menghitung. Sudah kurang lebih 300.000 orang yang nikmati air itu saudara. Dari 100 sumur. Anda bisa bayangkan itu. Saya sedang tidak mengglorifikasi apa yang saya saudara. Sekali lagi, saya nggak ngapa-ngapain. Tuhan semua yang kerja dari goncangan itu. Yang perlu saya lakukan hari itu sudah apa saudara? Saya responi saja. Tuhan bilang ambil uang 50 jutamu. Lempar. Beli untuk DP mesin bor sumur. Hari itu saya nge-DP. Itu dengan deg-degan. Kenapa? Kalau jadi itu saya uangnya nggak ada. 200 juta saudara. Tapi harus saya mulai lempar aja. Saudara, saya mengalami Tuhan. Saya memberitahu saudara. Sejak itu saya selalu ngebiayain pengeboran sumur. Memang saya ngebiayain tidak full saudara. Ada saudara-saudara yang ikut Bible study sama saya di Zoom. Itu ikut juga. Tapi saya memberitahu saudara. Mulai dari proyek sumur saudara. Hidup saya dan keluarga diberkati Tuhan. Kita enggak pernah kekurangan saudara. Anda tahu saudara, ketika saya lepaskan itu. Bahkan saya enggak butuh ganti mobil. Dipaksa ganti mobil. Tapi semua itu punya proses. Semua itu butuh waktu proses saudara. Satu hari ada satu orang. Itu kejadian sekitar 12 tahun yang lalu saudara. Habis saya khotbah di Jakarta. Orang ini datang. Pak Jo, saya mau ketemu Pak Jo di hotel. Saya mau konseling. Saya capek saudara. Saya bilang gini, besok pagi kamu datang. Kita breakfast bareng, kamu cerita. Enggak Pak Jo, harus malam ini. Sorry, saya mau istirahat. Pak Jo, harus hari ini. Dia naik, saya naik lagi dong. Dia naik satu tangan ada, saya dua tangan ada. Saya mau istirahat, kalau kamu mau besok datang. Takut dia, rupanya gas saya lebih kenceng. Tapi ini orang bandel. Minta nomor telepon saya lewat lain, lalu WA. Pak Jo, please, sekali lagi saya mohon. Enggak saya jawab. Saya ke hotel. Pada waktu saya siap-siap tidur, suara Tuhan bilang seperti ini. Jo, kamu itu siapa? Aku hambamu Tuhan. Dia itu siapa yang tadi minta konseling? Dia anakmu Tuhan. Kamu kan hambaku.
Iya. Dia kan anakku. Iya. Langsung analoginya saya paham. Saya babu, dia anak majikan. Apakah pantas kamu nolak dia? Ya Tuhan, saya WA dia saudara. Ya sudah malam ini. Dia datang jam 11 malam, jam 10 atau jam 11 saya lupa. Anda tahu saudara, saya layani dia sampai jam setengah, jam 3 kalau salah, jam 3 subuh. Isinya apa? Di lobi, 2 lelaki duduk bersebelahan, yang satu nangis, saya cuma melongo diam. Jijik rasanya saudara. Berasa pasangan homo sedang putus pacaran saudara. Tapi saya layani dia saudara. Balik kesel, hati itu kesel banget. Sudah saya, ya pulang, harus pulang. Mulai hari itu ini orang setiap malam telepon saya. Berkali-kali minta uang. Sudah tahu berapa lama? Lebih dari 7 tahun. Telepon saya bolak-balik terus. Minta uang. Pastor Joe, saya ada bisnis udah pasti gol. Pastor ikutan, Pastor ikut, tolong pinjamkan saya 12 juta. Nanti 2 hari saya gantiin 25 juta. 12 juta, 2 hari 25 juta, apa gak keblinger saudara? Ya saya transfer. Berbulan-bulan dicari gak pernah muncul. Muncul lagi, Pastor ampuni saya butuh. Pastor saya harus bayar sekolah anak saya. Please Pastor, sudah ngilangin 12 juta, masih minta uang. Mau saya marahin, Tuhan ngomong, hamba. Saya kasih lagi saudara. Singkat cerita setelah hampir 10 tahun lah. Ini orang hilang. Tidak pernah ada beritanya. Setelah saya bikin Zoom class meeting. Ini orang tiba-tiba muncul di Zoom. Dia WA saya di telepon. Halo Pastor Joe, ingat saya enggak? Enggak. Kamu siapa? Ingatkah waktu itu di hotel? Ya. Itu ingat karena itu kejadian yang cukup traumatik saudara. Ya saya tahu. Pastor puji Tuhan sekarang Tuhan berkati saya. Dia cerita rupanya usahanya mendadak sangat sukses. Dan dia jadi, yang aku sedih, saya sekarang kaya. Rumah saya, saya lupa di mana di Jakarta. Pokoknya dibilangannya mewah. Saya kaya sekarang Pastor. Dalam hati saya, lu kan kaya, lu udah nyikat duit gue 12 juta berkali-kali minta uang berkali. Balikin. Enggak saudara, enggak, bisa dia enggak pernah ingat. Pastor saya balikin uang, enggak, matiin. Saya kan hamba Tuhan. Kan gak boleh ngomong, lu balikin duit lu yang kurangnya. Hamba Tuhan, caim dikit lah. Jadi saya diem. Begitu matiin, manusia kok gak tahu diri ya. Gak lama kemudian, dia telepon saya saudara. Pastor, saya mau tanya, Pastor Joe lagi butuh apa? Pertanyaan yang aneh, Pastor Joe lagi butuh apa? Saya bilang kenapa? Tadi malam, saya mimpi. Mimpi apa? Saya dengar suara berkati Pastor Joe. Di mimpi itu berkali-kali berkati Pastor Joe. Dalam hati saya, ya udah berkati aja. Tinggal tanya nomor rekening, beres toh. Kenapa kamu nanya, aku butuh apa? Hamba Tuhan. Caim. Ditanya gitu, enggak, saya enggak butuh apa-apa. Memang hari itu memang gak ada kebutuhan. Semua baik-baik aja. Pelayanan di NTT cukup. Kehidupan ke rumah tangga saya cukup. Anak sekolah terbayar, listrik terbayar, makan kenyang sampai gendut. Semua baik-baik aja. Oh ya udah, oke Pastor, tutupin. Dalam hati saya, lu dapat mimpi suruh berkati gue.
Sekarang cuma telepon nanya gue butuh apa. Pertanyaannya nggak penting dan tidak membangun. Selesai saudara. Besokannya dia telepon lagi. Pastor Joe, tadi malam saya mimpi lagi. Dan suaranya sama, berkati Pastor. Pastor Joe tuh lagi butuh apa? Enggak. Ingat ya, nanti malam kalau Anda dimimpiin berkati Pastor Joe, langsung tanya nomor rekening, jangan pakai nanya butuh apa. Butuh apa Pastor? Enggak, saya baik-baik aja semua. Udah cukup semuanya. Atau kamu suruh nabur di NTT. Oh enggak, aku sudah nabur waktu itu 100 juta. Ya udah cukup. Oh gitu ya? Ya. Tutup. Kok orang kok degil. 3 hari kemudian telepon lagi. Telepon yang ketiga. Dia nanya Pastor Joe lagi butuh apa. Pada waktu dia nanya gitu, Tuhan ngomong gini. Bilang, kamu butuh ganti mobil. Saya gak jawab langsung ngomong, enggak. Saya ngomong sama Tuhan. Dalam hati, Tuhan, nyisin ke. Masa aku yang ngomong, ya kan? Tapi Tuhan bilang, ngomong. Ya udah, aku mau ganti mobil. Lah itu, berarti Pastor Joe butuh ganti mobil. Ya, akhirnya saya dulu punya mobil Mobilio sama mobil HR-V. Digantilah yang Mobilio ini dengan Innova. Enggak diganti. Dia kasih baru Innova. Jadi saya punya 3 mobil. Gak butuh kan saya 3 mobil. Ngapain punya 3 mobil? Saya butuh cuma 2 mobil. Sudah selesai? Saya pikir yang 2 mau saya jual, saya ganti mobil yang lain. Tapi mobil yang saya mau belum cukup uangnya. Jadi ya udah 3 mobil dulu. Minggu depannya ini orang telepon lagi. Pastor Joe, saya mimpi lagi. Berkati Pastor Joe. Dia nanya lagi saudara. Kali ini udah gak pakai tadi lagi. Aku mau ganti mobil, yang 2 ini kurang segini. Oke, dikirim saudara. Akhirnya saya ganti 2 mobil. Perlu gak saya ganti mobil? Enggak. Jujur ya, dikejar berkat. Tahu kenapa? Ketika Anda melepas. Tapi sejak sumur itu juga, Tuhan berkati. Gak pernah Tuhan diam. Tuhan berkati. Tapi satu saudara, saya tahu. Tuhan berkati melalui apa? Melalui bisnis ini kan. Daging. Diberkati. Tapi saya gak harus berhenti di sini. Saya harus kelola. Saya harus cari menu baru. Saya harus cari lagi. Satu hari Tuhan bilang seperti ini. Nak, sekarang kamu bisnis yang lain. Apa Tuhan? Bisnis anjing. Kamu khotbah tentang bagaimana engkau harus mengelola. Kamu harus praktek, kamu bisa kelola. Oke Tuhan. Saya beli anjing sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Total sudah hampir 600 juta saudara. Anjing tok saudara. Waktu anjingnya sudah banyak. Kan anjingnya kan harus makan. Emang langsung beranak gak usah makan? Enggak. Kasih makan dulu. Ya kan? Lah anjing saya mulai dari anjing kecil mini sampai segede bagong. Makannya ada yang 1 hari 1 kilo. Lama-lama saudara. Beranak mati. Beranak mati. Masih belajar ngulik, mati lagi. Akhirnya berdarah. Berdarahnya apa? Kasih makan. Rugi sekitar hampir 10-12 juta 1 bulan. Yang lama-lama bangkrut ini. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan. Engkau kan yang nyuruh ini. Kok gini? Ini mau bangkrut Tuhan. Tahu gak Tuhan ngomong apa? Di dalam 1 ladang
harus ada satu sumur minimal. Gali sumurnya. Tuhan ngomong itu saya paham? Kagak. Saya akhirnya menggali, secari putar otak. Gimana caranya supaya saya nggak rugi? Tiba-tiba muncul sebuah ide. Kita tuh ya kerja dan usaha itu barengi dengan doa. Nanti ada ide-ide yang kreatif. Muncul ide. Saya harus tekan. Ini anjing makan harus jadi murah. Tapi tetap berkualitas. Lalu saya berpikir seperti di dalam kepala saya. Anjing ini sebelum dijinakan adalah anjing liar. Semuanya gak ada makan makanan dog food, gak ada. Semuanya makanan mentah. Langsung muncul ide. Saya harus cari tahu gimana caranya bikin pakan anjing yang bisa anjingnya sehat dan anjingnya jadi bahkan lebih bagus tapi murah. Saya cari, saya pelajari. Kita ini punya keuntungan. Pertama ada Tuhan, kedua ada handphone. Handphone jangan dipakai cuma lihat TikTok sama Instagram. Ada banyak engine di situ. Ada Google, ada ChatGPT, dipakai untuk belajar. Saya cari saudara. Saya akhirnya ambil satu pasang anjing. Sama-sama judulnya French Bulldog. Usianya sama, warnanya sama. Lalu saya bikin ramuan pakan mentah buatnya anjing. Lalu dua pasang, satu kasih dog food, satu kasih pakan mentah. Ini khotbah apa penyuluhan peternakan anjing. Lalu 1 bulan anjing yang dikasih makan ramuan saya jauh lebih bagus. Bulunya jauh mengkilap. Ototnya lebih keluar. Loncat dan lari jauh lebih semangat. Yang satu biasa aja, enggak jelek, tapi biasa aja. Tapi kekurangannya, yang pakan mentah kotorannya bau. Akhirnya saya pikir ulang. Selesai, saya temukan ramuannya. Akhirnya semuanya bagus, kotorannya enggak bau, tapi anjingnya bagus. Singkat cerita, dari sekitar 12-14 juta, turun sampai di angka 7 juta sekian sudah. Turun, menghemat 7 juta sekian. Lalu ada peternak anjing lain main ke kandang saya. Kandang baru kan lihat. Dia bilang anjingnya bagus yang ini. Ini lebih beda ini. Oh iya dong, beda pakannya. Pakannya apa? Ramuan sendiri. Bagi dong, rahasia. Rahasia. Anda nanya saya, rahasia. Pelayanan is pelayanan, bisnis is bisnis ya. Rahasia saya bilang. Kalau mau beli, wah mahal gak? Murah. Berapa? Segini. Wih, lebih murah dari rumput. Makanya beli. Oke, saya coba. Dia beli. Hasil di kandang dia, anjingnya lebih bagus. Akhirnya jadi beli. Dia ngobrol sama temannya yang lain. Ada 4-5 kandang yang beli makannya dari saya. Hari ini sudah surplus 2 juta. Kemarin bulan lalu surplus 5 juta. Bahkan belum surplusnya, belum jualan anjing. Dari pakan aja udah surplus. Tuhan kasih berkat anjingnya, kasih. Tuhan ngomong, nah sekarang bisnis anjing. Oke Tuhan, Tuhan kasih uang dikit-dikit. Saya beli anjing dikit-dikit. Sudah beli keliling kandang. Semua total hampir 600 juta lebih. Anjing dan kandangnya. 600 juta lebih. Sedikit-sedikit. Tapi apakah selesai? No. Saya harus belajar. Sampai sekarang masih belajar saudara. Sampai sekarang, kemarin terakhir. Anjing lahiran, mati. Akhirnya belajar. Oh ternyata anjingnya kalau lahiran gak bisa makan, disonde. Semua harus belajar.
belajar. Sekarang sudah lebih, udah surplus dari jualan pakan aja. Surplus. Dan udah. Sudah gaji pegawai sudah selesai. Pakan sudah terbayar semuanya. Tapi kalau tanpa kita mau belajar mengelola, maka tidak mungkin kita lihat berkat Tuhan ditambah. Hari ini apa yang ada dalam hidupmu, kelola. Minta Tuhan kepandaian untuk mengelola. Amin saudara, minta Tuhan kecerdikan untuk mengelola. Ketika engkau diberi kecerdikan, hikmat untuk mengelola, maka engkau akan lihat bisnismu ditambah. Saudara, imamat yang rajani, artinya dua sayap. Sayap sebelah kanan mungkin bicara tentang imam. Hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan. Kehausan dan lapar kita dengan akan Tuhan. Tapi yang sayap kiri, belajar, upgrade saudara. Amin. Maka Tuhan akan memenuhi rumah ini, yaitu Anda, dengan kekayaan bangsa-bangsa. Maka Tuhan akan membuat kemegahan rumah ini, rumahmu, lebih megah daripada sebelumnya. Amin. Saya berdoa saudara, kita sedang, saudara harus beritahu, kita sedang memasuki masa-masa yang ajaib. Kita sedang masuk ke masa-masa yang ajaib. Saya mau beritahu saudara, bulan ini sampai nanti, saya tidak tahu sampai kapan, ada masa grace, anugerah. Akan terjadi banyak hal yang ajaib. Baik itu secara materi maupun yang supranatural terjadi. Saudara, saya ngalami yang namanya supranatural. Pada waktu pembekalan di Jakarta ditutup, Tuhan bilang seperti ini, aku kasih tanda. Aku kasih tanda bahwa kamu akan masuk ke dalam masa-masa yang ajaib. Apa Tuhan? Nanti kamu tahu. Pembekalan yang ke-8. Salah satu anak Tuhan yang ikut satu tim sama saya. Dia bilang seperti ini. Nanti penutupan, Tuhan akan bagi-bagi emas. Saya bilang amin. Dan pikiran saya gini, wah gampang, bagi emas sekalian. Lah sekarang emas banyak yang murah, 20.000 aja ada. Mini gold ada kan? Tak beli wis. Tapi rupanya emas yang Tuhan mau beri adalah emas yang supranatural. Saudara, sebelum penutupan Tuhan bilang, nak, kamu harus urapi mereka. Pakai tanduk kamu keluarkan dari tanduk minyaknya. Seperti seperti Samuel mengurapi Daud. Oke Tuhan, saya dikirim tanduknya. Tinggal minyaknya. Lalu Tuhan bilang gini, kamu buat minyak urapan. Setelah selesai taruh di meja doamu yang ada tabut, taruh di situ. Sembah Tuhan. Saya sembah Tuhan. Selesai, setel lagu penyembahan. Tidak boleh mati. Nyala 24 jam. Saya nyalakan. Hari Selasa saya masih ingat. Tanggal 6 Juli. Saya kebaktian. Setelah kebaktian malamnya saya pergi ke Bekasi. Karena tanggal 7-nya ada acara di Ancol. Saya masih ingat saudara. Tanggal 6 sebelum saya kebaktian. Anak saya WA saya. Pak, minyaknya berubah warnanya dari bening jadi kuning. Wow. Dia tunjukin, dia foto video. Ada kerlipan-kerlipan. Saya pasti nggak paham. Oke, puji Tuhan. Saya pergi ke Bekasi. Jam 4 subuh saudara. Jam 4 subuh. Istri saya kirim video saya. Pak, minyaknya berubah lagi. Saudara, seperti
cairan emas, liquid emas, saudara. Tebal, kental sekali. Saya terpukau, kalau nggak saya sampai sekitar berapa minggu saya nggak lihat minyak itu. Karena saya nggak pulang-pulang waktu itu. Pada waktu itu keluar, Tuhan bilang gini, aku sudah bilang kan, nanti aku akan beri mereka emas. Amin. Lalu saya tanya Tuhan, artinya apa Tuhan? Tahu saudara, bait Hagai pasal yang kedua tadi, punyakulah apa? Emas. Punyakulah apa? Perak. Terusnya apa? Aku akan membuat rumah ini kemegahannya melebihi kemegahannya sebelumnya. Tahu saudara, bait Allah salah satu tanda kemegahannya disalut oleh apa? Emas. Dibalur oleh emas. Dan Tuhan bilang, nak, aku akan balur mereka dengan emas. Supaya hidup mereka kemegahannya melebihi pada kemegahan sebelumnya. Akan ada upgrade dalam hidupmu dan hidupku. Dibawa naik Tuhan. Upgrade. Amin. Oke, tapi saya mau katakan apa yang Tuhan tunjukkan. Saudara, saya ke tempat ini bukan hanya mau khotbah, tapi saya ke tempat ini Tuhan katakan akan ada patok dan tali yang Tuhan berikan hari-hari ini. Saya lihat jelas Tuhan beri, tadi malam saya dibangunkan Tuhan jam 3 subuh. Saya lihat ada patok dan tali ditaruh. Dan Tuhan bilang, itu buat tempat ini. Anda yang datang di tempat ini, sekali lagi ya, Anda datang ke tempat ini malam ini. Anda semua dikasih Tuhan. Tidak hanya minyak, tapi patok dan tali. Untuk apa? You will expand your territory. Engkau akan melebarkan teritorialmu. Dagangmu, kerjaanmu, usahamu, itu akan diperlebar. Tapi hari ini Tuhan katakan, siap untuk bisa mengelolanya. Tetap belajar. Upgrade skillmu. Karena ini akan terjadi buat Anda. Sudah saya ingat. Ada satu firman Tuhan bilang gini. Tapi ini gak mau dinyanyiin. Saya cuma baca aja. Firman Tuhan bilang gini. Sebab engkau akan apa? Akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu bahasa Indonesia itu benar-benar salah. Saya jujur ya saudara. Perbanyak belajar bahasa Inggris. Terutama baca yang King James Version. Lebih mendekati kepada bahasa aslinya saudara. Kalau Anda baca. Bukan sebab engkau akan mengembang. No. Sebab engkau harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Firman itu bukan janji. Tapi firman itu adalah perintah. Firman itu bukan janji, tapi perintah. Engkau harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Anda mau bukti lagi saudara? Oke. Ingat saudara, orang yang diberi talenta 2, 1, 2 dan 5. Yang 2 menghasilkan, yang 5 menghasilkan. Yang 1 menghasilkan enggak? Lalu diapain? Dibuang. Mau tahu lagi? Waktu itu Yesus jalan-jalan. Lihat ada pohon ara. Pohon ara yang tidak berbuah dia mau apa? 1 tahun lagi. Kalau enggak berbuah, tebang. Artinya apa saudara? Mengembang. Itu adalah sebuah keharusan. Kalau Anda tidak mengembang, something wrong. Mungkin kau tidak belajar. Engkau tidak belajar. Belajar tentang apa Pak?
tentang mencintai dan keintiman dengan Tuhan. Dan satu lagi, belajar ilmu pengetahuan atau skillmu atau apapun lah. Pekerjaanmu kau gak belajar gimana caranya bisa membesarkan pekerjaanmu. Hari ini saudara, tempat ini, bukan gedung ini, tapi SRK, Tuhan sudah berikan satu sumur itu. Yang kedua, Tuhan berikan patok dan tali, siap mengembang.